Selamat pagi, adain my life lagi. Hari ini rumah aku kedatangan satu kerucil yang semalam nginep. Ini cici sepupunya tuan muda, ponakan sepupunya tuan tua. Ngerti lah ya maksudnya. Karena anak-anak tuh lagi liburan sekolah, ya udah deh dia main kesini. Soalnya dia tuh happy banget kalau kesini. Banyak mainan, ada playroom, ada kamarnya tuan muda. Ya betah lah dia di sini. Terus mereka tuh kayak obeng sama sekrup, jadi kayak mereka tuh cocok banget. Energi mereka berdua tuh sama-sama kuat, makanya mereka berdua cocok. Ya selagi mereka lagi main berduaan, aku mau bersih-bersih rumah dulu. Cuma sedikit-sedikit aja sih ini, aku cuma mau lap-lap sama vakum-vakum rambut yang jatuh-jatuh. Greget ya kalau lihat rambut berjatuhan tuh. Padahal rambut-rambut kita sendiri loh. Oh ya, yang nanya kenapa rambut aku tuh jarang diikat. Aku tuh males kalau keseringan diikat tuh dia jadi agak bertanda kan. Dia nanti rambutnya nggak lurus lagi. Jadi ya udah begini aja deh. Nggak apa-apa lah, biar slay dikit gitu, bersih-bersih sambil digerai. Tadinya sih hari ini males ngevlog, tapi ini aku udah bolong lumayan banyak nggak ngevlog pas lagi liburan. Jadi pas liburan kemarin aku memang jarang banget ngevlog karena aku lebih pengen istirahat. Sekali aja pas lagi ada momen-momen tertentu kayak gini. Karena aku juga bingung ya mau ngevlogin apa ya, kegiatan aku ya itu-itu aja sih. Kemarin juga pas lagi liburan aku tuh jarang banget masak. Jadi ya kerjaan aku santai-santai aja. Sambil juga aku nonton drakor When Life Give You a Tangerines. Tapi sampai hari ini belum selesai juga. Pas aku masuk playroom ini kerucir-kerucir laporan kalau playroomnya udah dibersihin sama mereka berdua. Cie, ntar juga berantakan lagi. Hari ini aku mau bikin matcha. Kemarin tuh stok matcha aku sempat habis, jadinya ini aku baru beli lagi dan baru datang. Tanya-tanya mereknya apa, tadi udah aku spill ya. Aku lebih suka yang ini karena nggak terlalu pahit. Tapi kalau kalian suka yang pahit mungkin lebih cocok sama yang kemarin. Aku belum explore banyak tentang permacam-macaan ini, jadi harap maklum. Nah, selama liburan ini tuan muda aku bebasin buat main Switch. Tapi kalau Senin sampai Jumat di rumah aja, biasanya aku nggak kasih dia pegang main Switch karena aku takutnya nanti ketergantungan. Soalnya dia kan masih kecil, jadi aku batasin aja dulu. Ya kedepannya aku nggak tahu akan gimana. Karena aku tahu anak itu gampang banget ngikutin kalau yang jelek-jelek. Jadi kalau sekalinya ketonton yang jelek aja udah pasti diikutin sama dia, soalnya udah pernah kayak begitu. Pas liburan ini jarang masak, hari ini aku masak karena lagi ada tamu. Buat kalian yang tanya, Ci tiap hari makannya apa? Sebenarnya kalau boleh jujur, aku tuh suka banget salad-saladan. Jujur aku suka banget, aku bisa setiap hari makan. Cuman kadang-kadang aku malas nge-prepare-nya itu loh, banyak macem. Kadang tuh aku bisa juga beli selada terus aku cemilin gitu pakai sambal. Jadi kayak lalapan lah. Hari ini aku mau masak cumi goreng tepung buat mereka berdua. Ini baru pertama kali masak cumi goreng tepung. Aku beli cuminya yang udah jadi begini aja. Aku tepungin, aku goreng, dan ada drama. Jadi ini panci penggorengannya kayaknya terlalu kecil ya. Ya ini memang salah saya. Udah, nggak usah disalah-salahin. Saya juga udah tahu ini salah saya. Oke, karena lagi ada cici sepupunya tuan muda, kita sekalian juga bikinin yang lucu-lucu. Jadi aku mau bikin nasi tamago lebah. Ini gampang banget. Tinggal nasi aja dikepal-kepal. Lalu tamago ditaruh di atasnya. Dan dicekik dengan rumput laut. Terus kepak-kepakan sayapnya ini pakai keju yang dicetak love. Udah selesai, ini sekarang mau disusun dulu biar agak cakepan dikit. Ini masak begini aja so ngide banget gue dekor-dekor segala nih. Paling bawahnya ada sayur, cumi goreng tepung, dan atasnya nasi lebah. Udah selesai jadi. Udahlah, begitu aja capek gue. Nah, si sepupunya tuan muda nih gampang banget makannya. Dan dia tuh dimasakin apa aja pasti makan. Duh, seneng banget dah gue kalau punya anak kayak begini. Terus makannya juga cepet lagi. Ini tuan muda makannya agak lama nih, cici sepupunya selesai duluan. Duh, seneng banget kalau ada anak lahap makanin makanan kita. Sambil mereka makan, aku juga mau makan. Tapi ini aku sambil kerja. Lalu mereka main air lah di bathtub. Ya udah, airnya kemana-mana deh. Ini aku bersihin dulu cipratan-cipratan airnya biar nggak berbekas-bekas. Apa sih berbekas-bekas? Lalu mau aku keringin biar nggak licin, dan aku lanjut bersihin kompor. Tenang, kompor yang tadi nggak kenapa-napa dia. Terus nih berdua main, cecenya sambil ngajarin dia baca juga. Udah lepek sebadan-badan, lalu aku mandi. Setelah itu lanjut cuci baju dan juga cuci piring. Ya siapa lagi cuci piring? Masa si kecil-kecil ini gue suruh cuci piring? Memang paling enak anak kecil ya, walaupun sering dimarahin tapi mereka nggak kerja. Terus sorenya ini cici sepupunya tuan muda mau bikin tanghulu. Jujur aku belum pernah bikin tanghulu. Jadi sebenarnya ini aku agak clueless cara bikinnya gimana. Aku udah coba cari-cari resepnya, tapi ternyata nggak berhasil. Gulanya nggak nempel. Untung ini anaknya suka, ya udah. Dan aku mau siapin makan malam. Aku mau masak ikan dori steam. Ini cici sepupunya tuan muda udah pulang karena tadi udah dijemput. Tadinya mau aku masakin buat mereka berdua, tapi nggak jadi deh. Akhirnya ini buat tuan muda sama buat tuan tua aja. Bumbunya pakai bawang putih yang udah digoreng, saus tiram, mirin, minyak wijen, totole, sama air. Udah gitu aja. Aku pakai ikan dori, kukus sama jahe
jahe, daun bawang, dan bawang putih. Udah, ini tinggal disiram-siram aja sausnya. Nah, ini aku siapin makan malam buat tuan muda. Ada nasi, bone broth, sama ikan yang tadi aku bikin. Terus ini sisanya aku kasih buat tuan tua. Udah gitu aja. Aku tambahin mayak geran yang kemarin aku bikin. Si tuan muda nih kadang-kadang makannya cepet, kadang-kadang makannya lama. Kadang-kadang udah dikasih yang dia suka juga tetap makannya lama. Ternyata memang jadi orang tua tuh tidak segampang itu ya, banyak sekali rintangannya. Apalagi kalau soal makanan tuh bener-bener menguras emosi banget kalau dia sampai nggak mau makan. Padahal tinggal mangap terus makan ya kan. Ya kalau makannya pinter, kita juga sebagai orang tua mana mungkin sih marahin anak. Ini dia lumayan lahap karena aku ada kasih dia cemilan juga. Jadi ini aku kasih lihat aja video mukbangnya tuan muda. Mumpung malam ini makannya lagi mood, padahal tadi siang tuh makan lama banget. Kadang pun dikasih menu yang sama, yang sekali bisa cepet, yang sekali bisa lama. Dan aku tuh juga masih jaga banget makanan yang dia konsumsi setiap hari. Karena aku belajar masak walaupun pelan-pelan. Yang penting anak aku bisa terpenuhi kebutuhan gizinya. Bukan cuma sembarang mangap, makan, dan kenyang. Dah, yang kali ini pinter sampai habis nih makanannya. Wih, tepuk tangan buat tuan muda. Selamat pagi, adain my life lagi. Dilihat-lihat kayaknya rambut aku udah agak panjang nih. Dia habis bikin bekal, kayaknya aku mau ke salon deh buat gunting rambut. Soalnya akhir-akhir ini suka rontok. Kalau rontok kan jadinya kurang higienis ya, nanti bisa masuk ke makanan. Hari ini mau bikin ayam goreng cabai hijau sama perkedel tempe. Aku fast forward aja langsung mau cetak nasinya tuan muda. Aku bikin ala-ala telur, aku bikin 2, terus karena masih ada sisa nasi kuning, jadinya aku bikin buat tuan tua juga. Bikin ayam sama telurnya. Udah selesai sama nasi, sekarang waktunya susun bekalnya tuan muda. Ini bawahnya aku kasih nasi abon dulu, terus ada perkedel tempe. Sebelahnya aku kasih dessert. Oke, lanjut ke bekalnya tuan tua. Nasi putih sama 2 ayam kuning gempal. Lalu ayam gorengnya aku kasih cabai hijau. Perkedel tempenya ada 3, buahnya kiwi sama buah naga. Nah, udah selesai deh bekalnya tuan muda sama tuan tua. Aku mau mandi dulu sama pakai sunscreen dan pakai skincare. Nanti habis jemput tuan muda, aku mau mampir deh ke salon buat gunting rambut aku. Nah, udah sampai deh nih kita. Tapi ini kenapa ya? Kok sayangnya malah nggak dibolehin gunting rambut? Gimana sih ini maksudnya? Kalian ada yang tahu nggak sih ini salonnya kenapa? Karena bingung nggak dibolehin potong rambut, ya udah deh aku pulang aja bersih-bersih rumah. Sambil cuci WC aku jadi kepikiran kenapa ya dia tadi tuh nggak terima potong rambut. Baru pertama kali loh ada salon tuh nggak terima potong rambut. Kalau besok aku balik lagi ya nanya mbaknya. Tadi aku nggak sempet nanya sih. Dan ada yang sama nggak sih pengalamannya kayak aku? Datang ke salon tuh ada tulisan nggak boleh potong rambut. Kayaknya aku juga baru pertama kali nih ada salon nolak potong rambut. Karena tadi tuh signnya gede banget lagi dipajang di depan salon. Udahlah fix, besok aku balik lagi deh tanya mbaknya kenapa. Penasaran kayak gini kan jadi nggak enak ya, bikin nggak bisa tidur aku. Selamat pagi, adain my life lagi. Kembali lagi bikin bekalnya tuan muda dan tuan tua. Hari ini bekalnya mau bikin nasi tim. Ini juga aku baru pertama kali bikin nasi tim. Biasanya kan aku bikinnya nasi Hainan. Terus aku lihat-lihat kayaknya nasi tim ini lumayan menarik juga dan lumayan gampang gitu bikinnya. Sama nanti aku mau bikin sup ala Chinese sama pak choy. Tema makanan hari ini ya Chinese food gitulah. Sebenarnya kalau boleh jujur, aku tuh nggak jago masak. Aku tuh masih suka lihat resep dari video-video orang. Jadi jangan bilang aku jago masak ya, aku masih amatiran. Oke, ini aku udah siapin semua bahan-bahannya. Nanti tinggal dimasak aja semuanya. Pertama, aku masak buat isian nasi Hainannya dulu. Nasi tim maksudnya. Tuh kan malah kepikiran sama si nasi Hainan. Jadi ini aku pakai jamur dan pakai dada ayam. Nanti bumbunya tinggal pakai saus tiram, minyak wijen, kecap manis, kecap asin, garam, dan lada. Ini nanti buat topping si nasi timnya. Oke, habis itu aku mau bikin sop ala Chinese. Aku sebenarnya lupa ini namanya apa. Jadi pas aku cari sup Chinese food, keluarlah menu ini. Aku kasih kaldu weipa juga supaya makin gurih. Jadi itu tuh kaldu haram. Isiannya aku pakai tahu putih sutra, ada wortel dan juga ada jamur. Terus aku tambahin lagi air supaya banyak. Larutan maizena supaya nanti supnya agak kental. Dan aku tambahin juga 1 butir telur. Udah tinggal dibumbuin dan tinggal dimasak aja. Ini tuan tua aku kasih sarapan dulu karena tadi dia baru anterin tuan muda sekolah. Terus mukanya kocak banget nih kepanasan minum sopnya. Nah, untuk nasi timnya berasnya aku tumis dulu. Aku tumis pakai bawang putih sama jahe. Terus aku tambahin air sedikit baru nanti aku masak di rice cooker. Sayurannya hari ini pak choy. Tumben nih pak choy cakep-cakep. Udah jadi nasi timnya, sekarang mau cetak di mangkok. Taruh telur rebus dulu di tengah-tengah. Masukin ayam dan jamur yang tadi udah ditumis. Baru deh nasinya masuk ke dalam mangkok. Nah, sekarang ganti ke perintilan bekalnya tuan muda. Kira-kira udah tahu belum aku mau bikin apa nih? Jadi aku mau bikin SpongeBob. Perintilannya kali ini aku gunting manual. Mata dan lainnya udah aku siapin semalam biar pagi-pagi nggak gerasak rusuk. Aku nempelinnya pakai mayonnaise. Kalau bleber-bleber nanti tinggal di tap-tap aja pakai tisu.